Masih bersama kami di News Sore pemirsa dan masih melanjutkan dialog bersama narasumber kami, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Pangeran Siahaan, dan juru bicara Timnas Amin Gradi Nagara, dan juga jubir dari TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Mbak Putri tadi masih di Mbak Putri bahwa tadi sebelumnya Mbak Putri sempat menyampaikan bahwa sosok dari Prabowo ini sebagai seorang Menhan ingin disampaikan kepada publik bahwa sebetulnya memiliki sisi yang humanis, sisi yang dekat dengan masyarakat seperti itu. Tapi ketika tadi disampaikan oleh Bang Pange dan juga Bang Gradi, sebetulnya substansi apa sih Mbak yang ingin disampaikan? Karena untuk kampanye perdana saja, saat itu paslon Anda justru tidak melakukan kampanye, tidak turun. Silakan Mbak. Ya, kalau dilihat pada hari pertama kampanye itu kan jatuhnya masih di hari kerja, di mana Pak Prabowo juga masih menjabat sebagai menteri dan juga Mas Gibran sebagai wali kota. Jadi justru di situ kita harus menghargai gitu komitmennya beliau berdua untuk tetap bekerja, menghargai pengabdiannya, menghargai masyarakat yang beliau layani dan masih menjalankan pekerjaannya sebagai menteri dan juga wali kota. Dan setiap weekend kan mereka mengambil cuti untuk bertemu dengan masyarakat. Dan kita lihat dari kemarin juga Mas Gibran sudah berkeliling ke berbagai provinsi dari mulai Sumatera, Pak Prabowo sudah keliling Pulau Jawa juga. Jadi bisa kita lihat di sini beliau berdua ini benar-benar ingin tetap menjalankan komitmennya tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya dan tetap bekerja, tapi juga menyapa masyarakat, langsung turun ke grassroots, mendengarkan langsung aspirasi dan keluh kesah masyarakat. Sambil juga tentu kita sebagai tim kampanyenya beliau senantiasa menyampaikan dan juga melakukan aksi konkret langsung terkait dengan narasi yang kita sampaikan sebagai visi dan gagasan. Jadi kalau dibilang soal gimmick doang, mungkin kita juga salah satu paslon yang sudah secara konkret membagikan makan siang dan susu gratis di berbagai provinsi, dan targetnya setiap pekan itu ada 200 titik yang kita layani untuk makan siang dan susu gratis. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa tidak hanya kata-kata, tapi kita langsung turun ke lapangan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan kalau soal gimmick, ya saya rasa juga pasangan calon yang diusung Mas Pange juga sudah ada gimmicknya. Kita tahu juga banyak berbagai gimmick yang dilakukan di media sosial. Mas Gradi juga selepetan sarung ini kan jadi yang paling populer sebenarnya gimmick yang dilakukan paslon 01. Dan menurut kita itu sah-sah saja karena memang gaya media sosial sekarang sudah berubah dan gaya political communication juga sudah berubah dan tentu ketiga paslon juga menyadari hal tersebut. Oke, Mas Pange, Bang Pange bisa disampaikan untuk sudut pandang Anda terkait dengan gimmick ini sebetulnya menunjukkan identitas dan juga untuk narasi dan juga untuk program kerja sebetulnya juga sudah dilakukan. Iya, sebenarnya ini tadi poinnya dari Mas Grady ya, bahwa kan gimmick itu adalah manifestasi sesuatu yang ingin ditampilkan, ditonjolkan. Dan tadi Mbak Putri juga bilang sebenarnya ini untuk memberikan kesan bahwa paslon tertentu ini image-nya seperti apa. Ini sebenarnya menjadi menggelitik sebuah ini ya, menjadi memancing sebuah pertanyaan. Jika ada sebuah kesan yang ingin ditonjolkan, ada mungkin kesan yang lain yang ingin ditutupi itu saya nggak tahu apa gitu ya. Cuman saya merasa bahwa masing-masing gimmick tentu saja. Ya, nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu masing-masing punya gimmick political marketing sendiri-sendiri. Ada yang ingin ditonjolkan dan ada yang ingin tidak ditonjolkan. Nah, kami merasa bahwa lagi-lagi harus ditegaskan itu sah-sah saja. Tapi marilah kita bawa diskursus politik kita ini ke dalam ranah yang substansial. Karena kenapa? Memang tentu saja orang akan tertarik dengan yang namanya sesuatu yang lucu-lucu gitu, yang imut-imut, yang gemoy gitu. Cuman kalau kita mau lihat kualitas demokrasi kita ini kan nanti ketika misalnya kita mempunyai pemimpin, pemimpin itu kan tidak akan memerintah, tidak akan membuat kebijakan dengan gimmick, tapi dengan sesuatu yang substansial gitu kan. Nah, jadi kita harus mengajak juga bagi para pemilih, bagi anak muda Indonesia ini untuk melihat lebih jauh dari sekedar dengan apa yang ditampilkan di permukaan, lebih dari sekedar apa yang ditampilkan di akun-akun sosial media misalnya, karena bukan itu nanti yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia. Tapi apa akan dilakukan dalam bentuk kebijakan, polisi seperti apa, terkait dengan lapangan pekerjaan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. So, let's go deeper than that. Oke, kalau Bang Gradi sendiri sepakat dengan pernyataan itu bahwa gimmick sebetulnya perlu, tapi tidak boleh melupakan substansi dan juga apa visi misi dan juga program-program yang bisa menempel di hati rakyat, di pikiran rakyat. Gimmick itu kan sebetulnya untuk meng-attract pemilih ya. Jadi untuk mengenalkan kita punya kandidat, ini ada orang yang kita tawarkan, sehingga orang tuh merasa tertarik dengan kandidat gitu. Tapi masalahnya gimmick itu tidak boleh kebanyakan. Gimmick itu karena hanya dia
untuk meng-attract pemilih, maka yang penting itu ya substansi. Ini juga jadi komitmen kami di Amin ya, bahwa kami pertama tidak pernah meng-underestimate generasi milenial dan Gen Z, karena setiap forum-forum pertemuan Pak Anies, Pak Muhaimin itu kompak untuk selalu hadir untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan apa yang ada dalam visi misinya. Bahkan kami punya dokumen visi misi yang jumlahnya itu paling banyak dibandingkan dua pasangan yang lainnya, bahkan sangat terukur pencapaiannya. Jadi kami membawa visi misi itu, satu itu memang bisa diimplementasikan ketika memang pada akhirnya Pak Anies dan Pak Muhaimin itu terpilih. Kalau ini nanti mereka terpilih, ya ini yang akan dibawa gitu. Oke, Nah, baik. ya bahwa namanya pengurangan gimmick ini juga harus menjadi perhatian bersama gitu ya, bahwa jangan sampai masyarakat itu justru menjadi terbodohi gara-gara kandidat itu justru kebanyakan gimmicknya. Ya saya jadi sepakat juga dengan Mas Pange gitu. Jangan-jangan gimmick yang banyak ini justru untuk menutupi gagasan yang sebenarnya itu tidak terlalu berisi gitu. Jangan-jangan seperti itu gitu Mbak. Oke, berarti sebetulnya kesimpulannya adalah gimmick itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hanya jangan melupakan substansi, gagasan-gagasan dan juga ide-ide, visi misi dan program-program nyata yang sebetulnya sangat dinanti oleh masyarakat. Jangan mengerdilkan anak-anak muda hanya dengan gimmick. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya kepada Bang Pange selaku jubir muda dari TPN Ganjar Mahfud, kemudian Bang Gradi Nagara, jubir dari Timnas Amin, dan Putri Komarudin, jubir dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih, selamat sore.